Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillahirabbil alamin, kita bertemu lagi di obrolan santri di kesempatan kali ini. Tentu dengan tamu yang berbeda lagi dengan kesempatan-kesempatan yang telah berlalu. Alhamdulillah kali ini saya sudah bersama dengan salah seorang santri dari Pondok Pesantren Raudhatul Arifin Tangkir yang kita akan obrolkan hari ini tentang karena Pondok Pesantren Tangkir ini hampir mendekati liburan pertengahan tahun. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi saya sedikit mau berbincang, ngobrol sama salah satu dari santri Pondok Pesantren Tangkir. Bisa kita perkenalan dulu? Mungkin bisa perkenalan nih Kang. Oh, perkenalkan namanya. Nama Farhan Nur Hadi. Di pondok bisa dipanggil Mbah Farhan, bisa dipanggil Syekh Farhan. Wah, tapi tegalnya Mbah Farhan. Bisa Mbah Farhan, bisa Syekh Farhan. Bisa Syekh Farhan. Karena kan kita tahu kalau Syekh itu dalam bahasa Arab itu maknanya kan bisa orang tua. Iya. Tidak harus Syekh itu guru. Karena tampilannya kita tahu sendiri Tampilannya seperti orang tua. Orang tuanyel. Orang tuanyel. Sehat nih Kang Farhan. Sehat, alhamdulillah. Kalau dilihat dari tampilan yang ada di hadapan saya nih, Kang Farhan ini kelihatannya ya bukan orang Batak, kemudian bukan orang Melayu dan bukan orang mana lagi ya itu. Bukan orang daerah timur, itu bukan. Kelihatannya kalau ciri khas Blangkon itu adalah orang Jawa. Jawanya. Laras gini King. Laras. Jawa. Jawa ini. Pusatnya Jawa, Jogja. Jawa. Bisa sampaikan asalnya ini dari mana? Asalnya Sleman kabupaten dari Yogyakarta. Oh. Jadi kan Yogyakarta kan pusatnya Jawa dulu. Yogyakarta pernah jadi ibu kota, tapi alhamdulillah cuma kuat 3 hari. Terus dipindah di Jakarta. Okay. Jadi Kang Farhan ini adalah orang Jogja, jadinya kan ya tampilannya semu keraton gitu. Iya. Agak sedikit keraton, tapi bukan orang keraton. Iya. Agak keturunan. Kang Farhan, ini kan sebentar lagi mau liburan pondok karena sebentar lagi kan ada semester, rangkaian semester sudah kita lakukan dan yang lainnya. Sebentar lagi yang kita tunggu kan aslinya liburannya. Iya. Yang kita tunggu liburannya. Di pondok kan yang paling ditunggu juga liburannya. Liburan. Paling ditunggu liburan. Jadi begini Kang Farhan. Bagaimana kita perasaan sampean itu kalau mau liburan? Perasaannya ya alhamdulillah senang. Senang karena enggak susah nih. Enggak. Alhamdulillah senang karena kan di pondok kalau nggak liburan kan maksudnya peraturan aktif kan harus taat peraturan. Taat gini, taat gitu, banyak peraturan A, peraturan B, peraturan C kan banyak sekali yang harus ditaati. Kan jadi kan momen yang paling ditunggu santri ya momen liburan itu. Momen liburan. Iya. Karena apa? Karena kan kalau liburan kan los. Jadi ini kan mau liburan. Iya. Kang Farhan ini kan yang rumahnya cukup jauh. Iya. Jarang bertemu orang tua. Kalau rumahnya dekat kan sering ada sambangan gitu. Iya. Nah, sering ada sambangan orang tua ke sini. Nah, ini kan termasuk Jogja kan ya lumayan ya tadi. Lumayan. 8 jam. 8 jam ya. Perjalanan kan 8 jam. 8 jam. Bagaimana sih perasaan sampean ini Kang Farhan mau liburan? Rasanya alhamdulillah senang. Karena kan namanya liburan kan umumnya kan perasaan senang gitu. Senang, enggak susah. Susah kan enggak ada gunanya. Susah seperti kata lagu. Susah enggak ada gunanya. Siap. Terus alasan sampean kok senang liburan itu gimana? Ya kan liburan momen begitu. Maksudnya momen kan ketika liburan kan tidak di pondok. Umumnya kan kalau liburan kan pulang. Ya. Jadi gini kan. Kalau nggak liburan kan kalau di pondok kan harus taat peraturan. Taat gini, taat gitu. Banyak agenda harus mengikuti gini gitu. Tapi kan begitu kita liburan, kita kan seakan-akan los. Nggak harus ikut peraturan. Walaupun di pondok tetap di pondok itu tetap kena aturan. Tetap kena aturan. Jadi kan kita perasaannya ya senang karena kita akan pulang ke rumah dan bisa bermain HP. Umumnya kan itu yang pertama kan bisa bermain HP. Oh iya, di pondok nggak boleh HP. Di pondok kan nggak boleh HP, peraturannya kan nggak boleh HP. Terus bisa ketemu orang tua kan. Saya
Alhamdulillah kalau setahun cuman pulang 2 kali. 2 kali. Liburan pertengahan tahun sampai akhir tahun gitu. Pertengahan tahun. Ini mau pertengahan tahun. Pertengahan tahun dan jadi kan perasaannya sangat senang. Sangat senang. Ya bisa ngegame, bisa bermain HP, bisa TikTokan, Instagram, media sosial kan umumnya punya media sosial semua. Banyak media sosial, luar biasa nggih. Jadi santri ya harus bermedsos juga nggih. Iya. Nanti kalau yang ngisi medsos enggak santri siapa ngoten. Iya. Nanti kan banyak halang-halangan. Ya, nggih. Terus begini, Mas. Tadi kan sampean mengatakan bahwa liburan itu kan adalah kesempatan yang lost dol, bisa seneng-seneng. Iya. Bisa kesana kemari, ngopi dan yang lainnya kan. Iya. Bisa ngegame sini wifian. Nah, masa sampean itu kalau di rumah full main HP, full ngopi, enggak melakukan kegiatan yang berfaedah sama sekali ngoten. Yo, enggak toh kan. Umumnya kan santri juga punya prinsip gitu loh. Kan di rumah walaupun liburan tetap harus bermanfaat untuk yang lain, terutama kan bermanfaat kepada orang tua. Contohnya ya bermanfaat bantu orang tua, bantu ini, bantu itu kan umumnya kan kalau anak muda lebih-lebih kita santri kan harus gini toh kan, harus banyak bantu orang tua, banyak melakukan hal yang berfaedah walaupun di rumah. Misalnya di rumah kita bantu orang tua dengan mencuci baju sendiri, bantu neng sawah, mbuh kuwi matun, mbuh kuwi ngene, terus bantu korah-korah atau asa-asa. Sekiranya orang tua itu perlu dibantu ya harus kita bantu. Walaupun orang tua itu tidak menyuruh kita untuk membantu, tapi kita juga harus punya prinsip atau punya argumen atau punya pendapat, kita wajib membantu gitu. Peka ngoten gitu. Ya peka, harus saling tahu, sangat tahu. Walaupun orang tua enggak memerintahkan. Walaupun orang tua enggak memerintahkan, tetapi kita harus tetap juga melakukan pekerjaan itu. Nah, kayak sampean nanti kan tadi seperti cuci piring atau korah-korah tadi. Ya, cuci piring. Itu kan umumnya kegiatan wanita. Yo enggak. Bagi saya ya ketika pekerjaan itu pekerjaan orang tua, maksudnya saya sebagai anak orang tua, saya sebagai anak kedua orang tua saya, itu juga harus wajib membantu. Maksudnya pekerjaan apapun entah laki-laki atau perempuan tetap harus dikerjakan. Nyapu ngepel. Sampean termasuk nyapu ngepel? Termasuk, alhamdulillah. Jadi ya memang di sisi lain kita memang refreshing, tapi kita tetap membantu apa yang menjadi kegiatan orang tua. Ya. Terima kasih nggih, Mbah. Tadi Mbah niki nggih, bisa Mbah tadi bisa Mbah, bisa Kang, bisa Syekh. Bisa Kang, bisa Syekh ngoten. Kalau Gus belum pantas. Nggih. Tadi kan sampean katakan bahwa di sisi lain kita memang ngopi, refreshing, tapi tetap kita melakukan apa yang menjadi kegiatan orang tua, kita bantu kegiatan-kegiatan yang berfaedah, bermanfaat. Nah, kok sampean punya pikiran seperti itu? Kan umumnya santri gini. Ya bukan umumnya sih, ya sebagian lah ya. Sebagian santri itu kadang mereka berpikiran, walah ini kesempatan liburan, kesempatan saya untuk refreshing, kesempatan saya untuk menghabiskan waktu untuk ngegame, menghabiskan waktu untuk ngopi, menghabiskan waktu untuk berwisata ke sana kemari, dolan ke sana kemari. Sampean punya pikiran ya refreshing, ya ngopi, ya ngegame, tapi wayahe birrul waliden, bantu tetap harus dilaksanakan. Wayah birrul waliden. Nah, kok sampean punya pikiran seperti itu? Motivasi sampean itu apa? Motivasinya kan saya di pondok kan juga ngaji. Ada guru panggonane ngaji pondok, ngatur jiwa. Jadi kan saya punya prinsip ya seperti kata-kata guru-guru kan ada makalah ridhoullah ridhol waliden wasuktullah sutul waliden. Jadi kan ridhonya Allah itu tergantung ridhonya orang tua, dan murkanya Allah tergantung murkanya orang tua. Jadi kan ketika kita membantu kedua orang tua, membantu pekerjaan entah cuci piring, pergi ke sawah, pergi ke kebun, ngepel, ngelap, dan yang lain kan otomatis orang tua itu dengan otomatis kan senang kepada anaknya.
dan dikatakan juga dalam kurung bisa ridho juga kepada anaknya kan, kok peka, bisa saling membantu, bisa apa ngepel, nyapu, pergi sawah, pergi kebun, kan dalam kurung kan sangat peka. Santri itu kita kan sangat peka, terus kan otomatis orang tua kan juga senang kepada kita, ridho gitu. Ridho. Oke. Terus motivasi lain sampean mungkin punya terinspirasi dari kisah apa kok sampean punya apa nggih? Punya cerita inspirasi yang membuat sampean itu bisa memanfaatkan momen liburan, memanfaatkan liburan pesantren untuk birrul walidain. Ya, saya kan terinspirasi, termotivasi juga dari cerita Uwais Al-Qarni. Okay. Dulu kan diceritakan Uwais Al-Qarni seorang pemuda yang miskin, yang gampangnya tidak ranti duit, melarat. Nah kan itu diceritakan Uwais itu tinggal di Yaman. Seorang pemuda yang miskin, gampangnya melarat, ranti duit, tapi dia itu tetap taat, tetap patuh, tetap berbakti kepada orang tua, yaitu ibunya. Dan ibunya itu sudah lumpuh. Nah kan diceritakan Uwais Al-Qarni itu diceritakan ibunya kan pernah berkata, "Le, aku iki uripe wis ora suwe." Ya Allah. Dalam bahasa Indonesia ya, saya hidupnya sudah tidak lama. Dan ibunya kan punya kerentek, punya keinginan untuk beribadah haji. Ya. Jadi kan ibunya berkata, sebelum saya meninggal aku budal lo kaji, gampangane ngono. Jadi kan sadurunge ibune ninggal, ibune niku njaluk ning gone UNES, njaluk ning gone Uwais Al-Qarni untuk diberangkatkan haji. Lah Uwais Al-Qarni juga bingung kan, Uwais Al-Qarni seorang pemuda enggak punya uang, terus berangkatnya gimana kan bingung. Terus Uwais Al-Qarni itu punya pikiran membeli anak sapi atau anak lembu. Nah, di anak sapi, anak lembu itu setiap hari sama Uwais Al-Qarni itu kan digendong dalam bentuk ikhtiar, atau dalam kata lain ya, dalam kata keren ya fitness. Naik turun ke gunung atau ke bukit sebagai ikhtiar atau usaha untuk menggendong ibunya ketika besok berangkat haji. Nah, setelah 8 bulan Uwais Al-Qarni kan otomatis kan orang yang suka fitness atau olahraga kan, otomatis kan awaknya ya keker. Badannya kan juga keren gitu. Nah kan sampai diceritakan itu berat anak sapi, anak lembu itu kan sekitar 100 kilo. Otomatis kan banget berarti, abot banget. Nah jadi kan Uwais Al-Qarni kan kalau cuman dalam kasarannya ya gendong ibune kan yo enting kan, wis kulino gendong sapi sak kental 100 kilo mau. Nah, setelah 8 bulan musim haji tiba dan Uwais Al-Qarni itu diceritakan gendong ibunya berangkat dari Yaman ke Mekah. Kita tahu dari Yaman ke Mekah itu sangat jauh. Jadi Kang Farhan ini terinspirasi dari kisahnya seorang tabi'in yang bernama Uwais Al-Qarni yang menggendong ibunya dari Yaman ke Mekah untuk berangkat haji. Luar biasa. Baik Kang Farhan, ini mungkin adalah obrolan kita yang terakhir di kesempatan kali ini. Dari sekian motivasi sampean bisa membantu orang tua, memanfaatkan waktu untuk membantu orang tua. Mungkin kan ada pesan yang mungkin sampean bisa sampaikan kepada teman-teman sampean yang mau memasuki jenjang liburan pertengahan tahun, yang liburan bagi mereka yang liburan. Ya, pesan saya ya kepada semua teman-teman santri, lebih-lebih santri tangkir ya, semua pokoknya ya semua santri, bahwa kan liburan juga liburan, tapi ya jangan terlalu dibuat. Maksudnya gimana? Liburan ya juga tetap liburan, tapi kita di rumah harus tetap melakukan hal yang bermanfaat, lebih-lebih kan kepada orang tua. Seperti kan ada makalah tadi, ridhollah firdal walidain, wasudullah sudul walidain. Ridhonya Gusti Allah itu tergantung ridhonya orang tua, dan ridhonya dan murkanya Allah itu tergantung murkanya orang tua. Jadi ya kita tetap liburan harus melakukan suatu hal yang bermanfaat dan tetap harus membantu kepada orang tua. Seperti contoh tadi
kalau orang tua ada perlu ya harus kita bantu, nak wong tua ngongkon kita harus tetap budal. Oke, luar biasa. Terima kasih Kang Farhan atas Ya, waktunya, alhamdulillah. atas kesempatan yang diberikannya. Semoga Ya. tetap sehat selalu nih. Alhamdulillah ya. Sebentar Dengan lagi pangestu liburan, niku. nggih, sebentar Siap, lagi liburan. alhamdulillah. Jadi pada intinya obrolan di kesempatan kali ini yang saya petik dari Kang Farhan adalah pada intinya adalah kita harus peka terhadap rangsang aslinya. Saya dulu pernah belajar sains. Jadi salah satu ciri-ciri makhluk hidup adalah peka terhadap rangsang. Jadi orang tua tidak memerintahkan bagaimana kita tandang ngoten nggih, bahasa Jawanya nggih. Iya. Kita melakukan perintah orang tua tanpa disuruh ngoten nggih. Sebagai bentuk birrul walidain kita di tengah-tengah liburan pesantren. Jadi tetap peka terhadap rangsang, karena peka terhadap rangsang adalah ciri-ciri dari makhluk hidup. Alhamdulillah. Terima kasih, semoga obrolan kita di kesempatan kali ini bermanfaat. Semoga sehat selalu sahabat santri dan pemirsa di seluruh Nusantara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.